Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wahfidh lahumā janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral ikhwani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan dengan apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, lebih-lebih ketika kedua orang tua kita atau kepada salah satu orang tua kita sudah menginjak usia senja, maka kita harus lebih hormat kepadanya, lebih berbakti kepadanya, dan jangan berkata kepadanya uffin atau ungkapan ditakutkan menyakiti hati orang tua. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, Ayyul a'mal ahabbu ilallah, amalan apa yang paling Allah sukai, yang paling Allah senangi? Faqala, Nabi SAW menjawab, as-salah liwaktiha, salat tepat waktu. Jadi salat termasuk amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sukai. Amalan tersebut jika kita melaksanakan selalu pada waktunya. Zuhur tepat waktu, asar tepat waktu, maghrib tepat waktu, isya tepat waktu, subuh pun juga tepat waktu. Maka itu adalah salah satu amalan yang paling Allah sukai. Kemudian qultu tsumma ay, sahabat tersebut Abdullah bin Mas'ud tanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah amalan yang paling disukai oleh Allah? Allah menjawab, qala Rasulullah SAW menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Itu adalah amalan yang Allah cintai. Qultu tsumma ay, kemudian sahabat tanya kembali, qala al jihad fi sabilillah, memperang, membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjihad. Jadi ma'asyiral ikhwani rahimakumullah, di sini Ibnu Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling Allah cintai? Pertama kata Rasulullah SAW adalah salat tepat waktu. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian melakukan jihad fi sabilillah. Ayyuhal ikhwani rahimakumullah dimanapun Anda berada. Wa qala alaihi wasallam, ridullah fi ridal walidain wa sakhtuhu fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya seorang tua. Kemudian murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Ada satu cerita yang terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Alqamah. Ketika Alqamah radhiyallahu anhu sudah mempunyai istri dan memilih untuk membuat rumah sendiri, berpisah dengan orang tua, hidup sendiri dengan istrinya. Kemudian ma'asyaril akhwan, Alqamah ini lebih mengutamakan istrinya daripada ibundanya. Sampai-sampai ibunya ini marah, tidak memaafkan Alqamah. Ketika Alqamah sudah hidup bahagia dengan istrinya, tak lama kemudian sakit.
dan sakit berujung kematian. Ketika hendak meninggal, Alqamah radhiyallahu anhu tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qala akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia berhak masuk surga. Ketika Alqamah sudah menjelang kematiannya, sudah syakaratul maut, beliau tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Istrinya pun bingung, istrinya pun gelisah. Kemudian istri Alqamah yang menemani Alqamah yang sedang sekarat menyuruhlah seorang hamba untuk bertemu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta solusi. Ketika utusan itu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan dari istri Alqamah mengungkapkan bahwa Alqamah sedang sekarat dan dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah mendengar utusan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bertanya kepada sang utusan, apakah Alqamah masih ada orang tua? Kemudian utusan tersebut menjawab, iya ya Rasulullah, masih ada ibunya. Kemudian kata Rasulullah, datangi ibundanya Alqamah, kirim salam dari saya. Dia datang ke saya atau saya datang kepadanya? Kemudian utusan dari istri Alqamah menemui ibunda Alqamah radhiyallahu anhu. Ketika kemudian menyampaikanlah apa pesan dari Rasulullah SAW bahwa ibunda Alqamah untuk menghadap Rasulullah SAW atau Rasulullah menghadap atau Rasulullah SAW menemui ibunda Alqamah. Mendengar hal seperti itu, kata ibunda Alqamah, kalau karena Rasulullah SAW yang memintanya, maka sangat tidak pantas kalau Rasulullah yang datang menemuinya, akan tetapi dialah ibunda Alqamah lah yang menemui Rasulullah SAW. Kemudian ibunda Alqamah pun bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa yang dilakukan putramu Alqamah hingga dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Kata ibundanya, ya Rasulullah, anak saya itu adalah seorang yang rajin ibadah, rajin sedekah, rajin membaca Al-Quran, rajin beramal soleh. Rasulullah SAW tanya, bukan itu yang saya tanya. Tapi yang saya tanya adalah amalan apa yang menyakiti hati Anda hingga Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mendengar hal itu, ibunda Alqamah pun menjelaskan, ya Rasulullah, ketika Alqamah sudah berpisah dengan aku, ketika sudah berkeluarga sendiri, Alqamah lebih mengutamakan istrinya ya Rasulullah daripada aku. Kasur Alqamah belikan untuk istrinya. Baju Alqamah berikan kepada istrinya. Sedangkan saya Rasulullah, saya sakit hati ya Rasulullah. Kata Nabi, maafkan Alqamah, kasihan dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata ibundanya, ya Rasulullah, aku berat untuk memaafkan Alqamah. Kata Rasulullah SAW kemudian memanggil para sahabat. Ketika sudah banyak sahabat, Rasulullah SAW untuk mencari kayu bakar. Ketika sudah menggunung kayu bakar, ibunda Alqamah bertanya, ya Rasulullah, untuk apa kayu ini? Rasulullah SAW menjawab, ini adalah untuk membakar Alqamah, karena api neraka lebih pedih daripada api dunia. Kata ibunda Alqamah, ya Rasulullah, aku hamil 9 bulan, aku yang melahirkan, aku yang merawat dia dari kecil. Mana tega melihat darah dagingku dibakar depan mataku. Kata Rasulullah SAW, api neraka lebih pedih daripada api dunia. Ya Rasulullah, saksikanlah, detik ini saya maafkan Alqamah. Ketika mengucapkan hal detik ini saya maafkan Alqamah,
Kemudian Rasulullah SAW mengutus sahabat untuk melihat keadaan Alqamah. Tak kala utusan tersebut belum masuk ke dalam rumah Alqamah, masih hendak masuk, terdengar dari dalam rumah ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ma'asyiral ikhwani rahimakumullah, ibadah yang sangat menggunung, entah itu haji, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Tapi ketika Anda menggores hati seorang tua, maka surga tidak layak bagi Anda. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwani, disinilah ridhonya Allah tergantung terhadap ridhonya orang tua. Murkanya Allah pun tergantung kepada murkanya orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Salasun la yanfa'u ma'ahunna 'amalun, al-isyraku billah wa 'uququl walidain wa firaru yaumal zahf." 3 amalan tak berguna sama sekali. Salasun la yanfa'u ma'ahunna 'amalun. Amalan sangat banyak. Kalau ada salah satu daripada 3 amalan ini, amalan yang begitu banyak pun tidak ada harganya, tidak ada gunanya. Sama halnya contoh yang tadi. Amalan apapun, kalau ada 3 amalan ini, maka amalan itu tidak ada gunanya, kata Rasulullah SAW. Apakah 3 tersebut? Al-isyrak billah, mensekutukan Allah. Anda bersedekah, menginfakkan, tapi kalau Anda menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka amal baik tersebut tidak ada manfaatnya. Kemudian wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Amalan yang menggunung, tapi kalau Anda durhaka kepada kedua orang tua, maka amalan segitu banyak pun tidak ada gunanya. Wal firaru yaumaz zahf. Yang ketiga, ketika sudah perang berkecamuk, ketika kita membela agama Allah Subhanahu wa taala, kita lari, maka amalan tersebut pun, amalan yang begitu banyak pun tidak ada gunanya. Jadi ma'asyiral ikhwan, amalan yang begitu banyak, tapi kalau ada salah satu dari 3 amalan ini, maka amalan tersebut tidak ada gunanya. Yang pertama, mensekutukan Allah. Tidak ada gunanya amalan kita kalau mensekutukan Allah. Yang kedua, durhaka kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua kita. Tidak ada gunanya amalan segitu banyak kalau durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian, lari daripada peperangan. Maka amalan segitu banyak pun tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akbarul kabair thalathun, al-isyraku billah wa uqul walidain wa syahadatuz zur. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, paling besarnya dosa itu ada 3. Yang pertama, al-isyraku billah, mensekutukan Allah, sudah jelas. Wa uququl walidain, sudah jelas, durhaka kepada kedua orang tua. Wa syahadatuz zur, saksi palsu, itu pun dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, raghima anfu man adraka abawaihi indal kibari ahaduma aw kilahuma falam yadkhulul jannah. Ay falam yabarruhuma birran yakunu sababan fi dukhulil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sangat merugi kalau seandainya kita menjumpai orang tua kita yang sudah lanjut usia, akan tetapi orang tua tersebut tidak bisa menghantarkan kita kepada surga. Dalam artian apa? Ketika orang tua kita sudah lanjut usia, kita tidak berbakti, maka termasuk orang yang rugi. Kenapa? Karena kita tidak bisa menghantarkan, karena kita tidak bisa berbakti kepada kedua orang tua, yang mana berbakti kepada orang tua itu termasuk penghantar kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man asbaha murdiyan liwalidayhi, barang siapa yang di pagi hari membuat ridho kedua orang tuanya,
muskhitan li, membuat murka terhadap Allah Subhanahu wa taala, ini hadits qudsi, fa ana anhu radin, maka aku pun ridha. Kemudian wa man asbaha murdiyan li muskhitan li walidayhi fa ana anhu sakhit, barang siapa yang paginya membuat wa man asbaha murdiyan li, paginya membuat ridha Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi membuat murka orang tuanya, maka Allah pun murka. Jadi ma'asyiral ikhwani, kalau kita hendak berbakti kepada orang tua, maka berbaktilah. Karena hal itu bisa menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Pernah pula seorang sahabat izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti perang. Ketika izin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW tanya kepada seseorang tersebut, "Ahai walidat, apakah orang tuamu hidup?" Seorang laki-laki ini izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk ikut berperang." Rasulullah tanya, "Apakah orang tuamu hidup?" Kemudian orang tersebut jawab, "Iya ya Rasulullah, hidup." Dah, balik. Karena jihad yang sebenarnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berbuat bakti baik atau berbakti kepada kedua orang tua, karena orang tua adalah kunci surga kita. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, huma jannatuk wa naruk, orang tua tersebut bagaikan kunci kita. Kunci, bisa kunci surga, bisa kunci neraka. Bagaimanakah maksudnya? Kalau kita berbakti kepada orang tua, maka kunci surga sudah kita pegang. Akan tetapi kalau seandainya kita durhaka kepada kedua orang tua, maka kita sudah memegang kunci neraka. Ma'asyiral ikhwani arrahimakumullah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kemudahan untuk berbuat bakti kepada kedua orang tua kita, dan semoga anak-anak kita berbakti kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.